Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan masuk ke dalam bab yang baru pada semester yang kedua ya, untuk mata pelajaran geografi kelas 12 mengenai lingkungan dan kependudukan. Nah, Pak Jul tidak akan menjelaskan mengenai teorinya. Ini untuk yang bagian pertama adalah kita akan diminta untuk membahas mengenai pengertian lingkungan hidup, kemudian etika terhadap lingkungan, kemudian termasuk juga jenis-jenis lingkungan. Nah, itu mengenai teorinya silahkan kalian pelajari sendiri. Kita akan coba mempelajari mengenai karakter-karakter soal yang ada di dalam pembahasan subbab ini. Yang pertama, di sini pilihan ganda ya, prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan itu disebut, nah ini merupakan pengertian dari etika lingkungan ya. Jawabannya adalah yang B. 2. Salah satu jenis lingkungan hidup adalah lingkungan abiotik. Berikutnya merupakan unsur-unsur lingkungan abiotik adalah, nah perlu kalian ingat bahwa abiotik adalah lingkungan tak hidup ya. Abiotik itu yang tak hidup. Yang tak hidup itu seperti apa? Tanah, air, suhu, cahaya matahari, ya kan? Nah, ini merupakan unsur-unsur abiotik yang tak hidup. Nah, kebalikannya kalau unsur-unsur biotik, kalau biotik itu jelas adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini yang merupakan lingkungan abiotik A. A itu tak ya, berarti adalah air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Oh ya, udara. Ini kurang udara ya. Udara. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor kedua. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem diperlukan etika lingkungan. Terdapat beberapa prinsip etika lingkungan. Contoh dari prinsip solidaritas kosmis dalam etika lingkungan adalah, nah ini adalah solidaritas kosmis kata kuncinya dan etika terhadap lingkungan. Tentunya solidaritas berarti kan itu ada sebuah kegiatan untuk membalas, istilahnya membalas budi ya. Kalau misalkan seorang manusia telah melakukan sebuah kebaikan, sebaiknya kita membalas dengan kebaikan pula. Nah, kalau di dalam konteks lingkungan kita bisa lebih tepatnya adalah melakukan penghijauan kembali. Di sini ada kata-kata kembali. Nah, berarti kan menanam kembali, melakukan perbaikan lagi agar lingkungan memiliki daya serap yang baik. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke yang nomor berikutnya, yang nomor ketiga ya. Ternyata di sini yang ketiga adalah pertanyaan mengenai soal AKM, tipe soal AKM-nya. Nah, silakan kalian baca di sini mengenai ada sebuah potongan artikel dari lipi.go.id dengan judul Perkenalkan Etika Lingkungan Lewat Pendidikan Formal. Nah, dari teks ini kalian akan diminta untuk mengerjakan soal nomor 4 dan ke-5 di sini. Kita diminta untuk menentukan apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Kita mulai. Etika lingkungan yang saat ini dipegang masyarakat tradisional mulai tergusur oleh pola kehidupan modern yang cenderung mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, ini benar karena dia di kalimat ini dinyatakan pada paragraf pertama ya. Di sini, saat ini etika lingkungan yang dipegang masyarakat tradisional tergusur oleh pola kehidupan modern ya. Berarti pernyataan ini adalah sesuai. Bahkan sampai kata bagian terakhir dalam kalimat tersebut itu sama, ini keuntungan sebanyak-banyaknya, ya kan? Lanjut, sebaiknya pengetahuan mengenai etika lingkungan diperkenalkan lewat jalur pendidikan formal sebagai upaya jangka pendek. Nah, di sini dikatakan kontradiktif ya dengan teksnya di sini. Jalur pendidikan formal sebagai upaya jangka panjang. Kalau di sini jangka pendek berarti ini
Kesimpulannya tidak sesuai. Lanjut, banyak negara lain yang memiliki etika lingkungan yang baik sehingga upaya perusakan lingkungan dapat dicegah. Nah, di sini banyak negara yang memiliki etika lingkungan yang baik. Tapi di sini kontradiktif dengan paragraf kedua kalimat pertama. Sebenarnya banyak negara lain yang tidak memiliki. Jadi sama-sama ya permasalahannya itu. Kalau di negara lain itu tidak memiliki etika lingkungan itu sama dengan Indonesia. Cuman dalam kenyataannya di sini ada kalimat pertentangannya ya. Namun karena penegakan hukumnya kuat, pemerintahannya bersih, upaya perusakan lingkungan dapat dicegah. Berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia udah tidak, masyarakatnya tidak memiliki etika lingkungan, hukumnya tidak ditegakkan dengan baik, dalam artian penegakan hukum itu tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya. Banyak sekali penegakan hukum para penegak hukum yang disuap, ya kan? Nah, beberapa hari terakhir itu kan banyak sekali yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ya, Kejagung, mengenai permasalahan lingkungan. Jadi penambangan yang dilakukan selama puluhan tahun kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan baru sekarang ditegakkan di beberapa akhir-akhir bulan ini. Ini kebetulan akhir tahun 2024 ya, di awal pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi kalau di sini dikatakan banyak negara lain memiliki etika lingkungan yang baik, itu jelas tidak sesuai. Ya, lanjut ke pernyataan keempat. Kondisi etika lingkungan dan hukum di Indonesia tidak sejalan dengan sehingga kondisi lingkungan semakin buruk. Nah, di sini dinyatakan langsung baik etika lingkungan maupun etika hukum tidak sejalan sehingga kondisi lingkungan semakin buruk. Itu sesuai. Lanjut. Pernyataan kelima, etika lingkungan di pendidikan non formal dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan menjelajah alam bagi anak-anak. Nah, ini pendidikan non formal, misalnya dengan kegiatan penjelajahan alam bagi anak-anak yang banyak diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Itu benar. Yang terakhir, berdasarkan stimulus, apakah memiliki etika lingkungan sangat penting? Jelaskan alasannya. Ya sangat penting, jelas ya. Karena apa? Kita harus memaklumi bahwa kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari lingkungan biotik, kita itu sangat tergantung dengan lingkungan. Tergantung terhadap lingkungannya bukan hanya tergantung pada lingkungan abiotiknya, tapi juga tergantung pada biotik lain. Kalau manusia ya bergantung pada biotik lainnya adalah tumbuhan dan hewan. Karena kita makan, kemudian untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, itu semuanya tidak terlepas dari produk dari hewan maupun tumbuhan. Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan itu sendiri bisa hidup secara optimal itu dengan daya dukungan lingkungan abiotik. Manakala salah satu unsur lingkungan abiotiknya itu bermasalah, misalkan terdapat polusi atau pencemaran, itu tentunya akan mengganggu kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia tapi juga kehidupan makhluk hidup yang lain. Nah, itu yang perlunya kita memiliki etika lingkungan. Gitu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.